diskusi kita tadi terkait ini barangkali yang menarik dibahas itu tentang energi. Iya. Yang paling penting sebenarnya tentang energi. Orang itu kan kalau berdasarkan penelitian atau riset begitu ya, ketika dia apa tuh namanya pemalu gitu, itu kan energi paling rendah. Iya. Terus nanti naik lagi sampai ke level aman begitu ya. Ada energi cinta. Oh itu gimana sih penjelasannya Mas? Sedikit aja supaya kemudian kita berlomba-lomba menjadi orang yang baik gitu. Ya intinya gini Mas, memang penelitian itu sudah ada Mas ya. Iya. Tapi secara pribadi pernah juga kita apa ya, merasakan sendiri. Makanya level-level terbawah itu suka apa ya, berarti mengeluh gitu Iya, Mas. mengeluh. Itu kan level terendah Mas ya, level terendah. Terus yang paling aman, ya intinya kita bahagia itu aja Mas ya. Langsung diambil di situnya. Iya. Energinya luar biasa Mas. Jadi itu bisa membawa Mas, aura energi ke lingkungan sekitar. Berarti jenengan bisa gendong RT gitu loh Mas. Sampai gitu ya Mas? Iya Mas. Terus suka menolong, sedekah ke orang. Itu misalkan ada bencana Mas ya, Iya. jenengan sama aja mikul orang RT itu Mas. Sampai sebegitunya. Iya. Ya itu kan kekuatan energi kebahagiaan Mas. Itu kalau nggak salah penelitiannya David Hawkins ya Mas ya. Terus itu iya Mas, Dalam kurang lebih bukunya seperti itu. Power Force ya, An Anatomy of Consciousness itu kayak salahnya. Iya. Di situ mengungkap banyak ya skala-skala gitu ya Mas kalau nggak salah ya. Iya. Skala paling rendah sampai skala tertinggi begitu. Jadi intinya memang kita jangan sampai jadi orang itu merasa malu terus, karena memang efeknya kalau malu itu kalau nggak salah energi yang paling rendah sendiri di skala Hawkins. Orang yang malu, misalnya dia selalu dihina, dicaci maki, dan malu kan bisa bunuh diri memang ya. Salah satunya itu Mas. Kemudian di atasnya malu, merasa bersalah terus, apatis, selalu sedih, takut, ya kan, terlalu berobsesi, pemarah itu juga bahaya. Berbahaya banget Mas. Bahaya ya. Iya. Terlalu bangga, Membanggakan diri, ujung diri Mas istilahnya. Iya. Nah yang mulai masuk ke level power itu barangkali berani, gitu ya, terus netral, terus punya keinginan yang kuat untuk berubah, melakukan penerimaan, menggunakan akal budi dan energi cinta yang paling bisa dipraktikkan. Jadi kita melihat siapa saja pokoknya penuh dengan cinta. Tanpa ada kebencian. Tuh. Dahsyat, luar biasa itu. Luar biasa Mas. Jadi bukan sesama manusia aja Mas, sesama makhluk di alam semesta ini. Sesama makhluk. Nah contohnya gini Mas ya, misalkan teman-teman minum kopi atau apa, gerak semut atau ya udah jangan diusir semutnya, ya udah nikmati sama-sama. Serius itu nanti kalau disuruh pindah beneran Mas. Ya udah nikmati sama-sama. Apa segitu ya? Itu energi cinta Mas. Energi cinta. Iya. Pohon yang tidak berbuah bisa berbuah nggak? Pasti. Serius, pasti itu. Pernah buktikan nggak? Pernah. Jadi gimana itu? Misalnya nggak berbuah tuh puluhan tahun gitu Mas ya. Benar. Coba tiap pagi, tiap sore. Dibilangin aja Mas. Berbuahlah yang banyak. Nanti kita bagi ke tetangga. Nggak sampai sebulan Mas,
Tapi kita harus nyalurkan air cinta, Mas. Termasuk ya keyakinan, Iya. kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Pasti, Mas. Iya. Bahagia, ya. Terus kedamaian, dan yang tertinggi itu apa ya? Kalau nggak salah, enlightenment, pencerahan, Mas. Iya, Ini tingkat kesadaran manusia tertinggi, di mana umat manusia berpadu dengan keilahian. Ini barangkali mungkin semacam tingkatannya ini, Mas, apa? Iya, nabi, Para Mas. nabi. Iya. Itu ya, Mas ya. Iya. Jadi ini sudah benar-benar Sabtu jadi, Mas, itu, Mas. individu pilihan, Mas. Iya. Bisa nggak sebenarnya gini, semakin seseorang itu memikirkan dan menolong nasib banyak orang begitu, Iya. dia akan cepat sampai ke level itu. Bisa jadi, Mas. Tapi kalau manusia biasa kan proses, Mas. Gitu ya. Jadi prosesnya kan kalau manusia kan masih ada ujub diri, Mas. Itu loh, Mas, yang perlu dihilangin, Mas. Oke. Jadi kalau bukan benar-benar orang pilihan, Oke. itu memang susah, Mas. Jadi cahaya itu memang membuka sendiri, Mas. Jadi sebenarnya bukan sembarang orang juga seperti itu. Bisa, tapi harus berproses, Mas. Oke. Jadi rasa ujub diri, rasa bangga atau apa itu memang harus dihilangkan total. Jadi Pasrah. keakuan itu harus diminimalisir. Iya, betul. Aku lo. Nah, itu harus dihilangkan sebenarnya. Aku ini sebenarnya aku Itu nggak gampang ya. Iya, nggak gampang, Mas. Makanya kalau bilang saya, itu bukan saya aja. Kalau aku itu saya kadang-kadang ya nggak anu lah. Oke. Terkait dengan ini, biasanya para pelaku spiritual itu selalu dia nggak semuanya sih senang sama koleksi pusaka, jimat segala macam. Saya tidak mau minta pusaka, saya cuma pengen klarifikasi aja. Pernah nggak dengan misalnya dalam kondisi tertentu gitu, terus tiba-tiba datang benda pusaka apa gitu, pernah nggak mengalami hal seperti itu, Mas? Iya, Pernah. dulu saya dikasih sama ibu saya, Iya. dikasih semacam apa ya, Apa? stagen, centingan ya, kalau Jawanya centingan itu loh, Iya. ijo. Kanjeng Ratu Kidul yang ngasih itu kan. Heeh. Ya kalau untuk nolong pengobatan misalnya sakit perut itu kan dipakaikan itu gitu. Terus habis itu ya keris kecil itulah, cuman saya nggak terlalu suka sih, jadi Nggak tertarik. nggak tertarik gitu loh. Ya banyak, Mas, cuman nggak tertarik. Tapi datang sendiri ya, Bang ya? Datang sendiri, cuman ya tak pagerin, terus nggak usah ditekani ini mana lah. Oh gitu. Gue ngerawat sing ini lah, sing ngono lah gitu. Oke. Sebelum saya masuk agak lebih dalam tentang prosesnya belajar menemukan guru dan seterusnya, yang saya tertarik dengan rambutnya yang gondrong. Banyak nih orang-orang yang menurut saya dalam tanda kutip istimewa, dia memelihara apa ya kalau memelihara ya, Tinggal rambutnya itu dipanjangkan gitu, Mas. begitu. Itu kadang mesti ada sesuatu deh di balik panjangnya rambut. Apa sih? Kenapa kemudian banyak orang-orang yang memanjangkan rambutnya, termasuk jenengan juga, kira-kira apa yang dirasakan gitu loh, yang melatar belakangi gitu loh, atau ada perspektif lain, ini Ya. simbol apa gitu? Ya ini saya buka aja. Sebenarnya saya tuh ada yang nyuruh aja sebenarnya. Oh, Awalnya ada yang nyuruh. Ya udah panjangkan. gitu ya, Mas. Iya. Dan suara itu kuat banget dalam diri saya sendiri. Tapi sebenarnya kalau jawabannya simpel tuh gini, Mas. Orang gondrong rambut panjang itu simbol kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan dalam hal apapun. Tapi kalau kita berpikir wawasan malah lebih luas lagi, Mas, sebenarnya, Mas. Kalau menurut saya loh, Mas, ya seperti itu. Makanya kebanyakan musisi itu kan gondrong. Betul. Terus
dia berekspresi apapun gitu mas. Itu tidak terikat oleh apa? Tidak terikat oleh kecuali apa. nuraninya sendiri. Betul, nah itu loh mas. Nah, semacam itu, simpelnya seperti itu. Bukan berarti terus karena digunting nggak mempan, dibiarkan panjang nggak begitu ya? Enggak mas. Iya, jadi memang banyak nih orang-orang yang memilih untuk memanjangkan rambutnya. Barangkali itu ya mas. Atau mungkin barangkali punya motivasi tersendiri lah ya. Kita ini nggak ikut menumbuhkan rambut, ya biarkan lah atau apa gitu kan orang melakukan atau kemudian sesuatu itu karena penemuan-penemuan yang orisinil di dalam dirinya sendiri gitu ya mas. Kayaknya begitu ya. Iya, salah satunya itu mas. Ya. Oke. Ya kadang-kadang orang orisinil itu memang ya semacam itu mas. Oke. Saya lanjutkan mas. Iya siap. Atau mungkin mas Andi mau ada pertanyaan dulu. Silakan. Ya nanti saja mas. Nanti Jadi lagi dulu. Off dulu mas. Duduk. Wis kena. Iya. Kartu kok anjene kok. Orang enak ibu. Apa pengalaman lagi apa? Tapi ono gak ya namanya? Ono ya. Tanyakan aja mas. Entah buju ya. Jadi guyon ono. Carane ben ora roti di buju. Terus itu mas, explore lagi masalah aroma gitu. Siap, Berarti ya. kan nggak semua orang ya.